Oke, selamat datang. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih sebenarnya tujuan kitab suci itu? Apa kita harus ikutin kata per kata, plek ketiplek? Atau jangan-jangan ada makna yang jauh lebih besar buat kita, buat manusia? Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal kupas dua cerita yang mengejutkan banget. Dan jawabannya itu radikal. Siap? Yuk kita mulai. Cerita pertama kita ini, kita mundur jauh ke masa lalu. Bayangin ya, ada seorang cendekiawan, pinter banget, dia datang menemui Sang Buddha sambil bawa kitab suci. Tapi, tunggu dulu, dia datang bukan buat belajar atau cari pencerahan. Justru sebaliknya, dia datang buat menuduh. Dia mau nantang Sang Buddha, dan tantangannya ini tajam banget. Langsung aja, tanpa basa-basi, si cendekiawan ini bilang, ajaran-ajaran Anda ini nggak ada di kitab suci. Nah ini dia nih, konflik klasik kan? Kebijaksanaan baru yang muncul dihadapkan langsung sama tradisi lama yang udah mapan. Terus gimana jawaban Sang Buddha? Sederhana banget, tapi jelek. Bener-bener nggak terduga dan dalam banget maknanya. Beliau nggak defensif sama sekali, cuma bilang, oh kalau begitu, ya masukkan saja ke dalam kitab suci. Cuma satu kalimat itu, tapi langsung mengubah semuanya. Seolah-olah beliau bilang, kitab suci itu bukan buku yang udah final, tapi buku yang bisa terus tumbuh seiring kita menemukan kebenaran baru. Nah loh, jawaban cerdas itu bukannya bikin si cendekiawan diam, malah makin panas dia. Merasa argumen pertamanya dipatahkan gitu aja, dia nggak mau nyerah. Malah, dia lanjut dengan serangan kedua. Dan kali ini, lebih menusuk lagi. Dia kasih sebuah dilema yang kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Dan inilah puncaknya. Si cendekiawan ini sekarang bilang ada beberapa ajaran Buddha yang jelas-jelas bertentangan dengan kitab suci. Wah, ini levelnya beda ya. Bukan lagi soal nggak ada di kitab suci, tapi sekarang dituduh melawan kitab suci. Ini tuduhan sesat loh. Terus gimana Sang Buddha menanggapinya? Dan jawaban Sang Buddha berikutnya ini benar-benar radikal. Ini momen yang mengubah cara kita memandang segalanya. Kalau begitu, ubahlah kitab suci. Coba kita renungkan sejenak kekuatan kalimat ini. Pesannya itu menusuk banget kan? Kalau kitab suci ternyata bertentangan sama kebenaran yang membawa kebaikan buat manusia, ya, yang diubah kitab sucinya, bukan kebenarannya. Nah, ini dia prinsip intinya. Kitab suci itu seharusnya jadi kayak peta yang nuntun kita, bukan penjara yang mengurung kita. Kompas utamanya ya kebijaksanaan dan rasa kemanusiaan kita. Intinya, teks suci itu ada untuk manusia, bukan sebaliknya. Manusia ada untuk teks. Oke, dari dialog kuno tadi, sekarang kita lompat ribuan tahun ke depan. Fast forward ke zaman modern, ke panggung dunia. Cerita kedua ini latarnya di markas besar PBB dan ada sebuah usulan yang sama-sama bikin kaget. Coba bayangin ya, ada sebuah proposal resmi di PBB, di hadapan semua negara. Isinya apa? Mengaudit semua kitab suci dari semua agama di dunia. Gila kan? Dan tujuannya bukan cuma buat dibaca-baca doang, tapi untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Mandatnya jelas banget, simple tapi berat. Pertama, hapus semua ayat yang bikin orang jadi nggak toleran. Kedua, buang semua ayat yang mendorong kekejaman atau fanatisme. Dan ketiga, hilangkan semua yang merendahkan martabat dan kesejahteraan manusia. Intinya, filter semua kitab suci. Nah, pertanyaannya kan, siapa yang berani ngusulin ide segila ini? Siapa yang punya wewenang moral buat bilang, yuk kita edit firman Tuhan? Dan menurut cerita ini, yang mengusulkan adalah Yesus Kristus. Wow, ini sengaja dibuat provokatif banget kan? Buat kita mikir, kalau pendiri agamanya sendiri yang minta kitabnya diubah, terus gimana nasib pengikutnya? Tentu aja dalam cerita ini, para wartawan langsung heboh, minta penjelasan. Dan jawaban dari Yesus ini ternyata nyambung lagi ke prinsip yang kita dengar dari Sang Buddha tadi. Ini dia benang merahnya. Yesus menjelaskan, kitab suci adalah untuk manusia, bukan manusia untuk kitab suci. Nah kan, kalimat ini mirip banget sama jawaban radikal Sang Buddha tadi. Dua-duanya sama-sama menempatkan manusia, bukan teks, sebagai inti dari segalanya. Jadi di sini kedua cerita itu ketemu. Sang Buddha nganggilang, kitab suci harus ngikutin kebenaran dan kebijaksanaan. Sementara Yesus bilang, kitab suci itu alat untuk kepentingan manusia. Jadi meskipun jalannya beda, tujuannya sama persis. Kemanusiaan di atas segalanya. Jadi inti dari kedua cerita ini apa? Pesannya jelas banget. Kitab suci itu seharusnya membebaskan, bukan membelenggu. Harusnya jadi sumber inspirasi dan kasih sayang, bukan jadi alasan buat memecah belah atau menindas orang lain. Tapi, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling susah. Kalau kita setuju nih, kalau kitab suci itu memang untuk manusia,
Terus siapa yang punya hak buat mengubahnya? Siapa yang bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kemanusiaan? Nah, pertanyaan ini sengaja kita biarkan menggantung untuk kita renungkan masing-masing.